Alex Marquez, pembalap MotoGP yang metodis, dipuji, sangat rendah hati, tidak punya ego. Marc Marquez bersiap untuk wilayah Peko Bagnaia bisa menang 1 lawan 1. Kecepatan masuk Peko Bagnaia kembali dipuji karena kualitasnya yang sesuai dengan Qatar. Alex Marquez, pembalap MotoGP yang metodis, dipuji, sangat rendah hati, tidak punya ego. Pembalap Ducati dipuji karena menjalani seluruh karirnya dengan cara yang dipikirkan secara matang. Pemimpin klasemen, Alex Marquez, dipuji atas pendekatannya yang rendah hati dalam mengawali musim dengan gemilang. Pembalap Gresini Ducati itu memuncaki klasemen MotoGP setelah 3 putaran di depan saudaranya Marc Marquez dan Peko Bagnaia. Yang lebih hebatnya lagi, Alex berhasil mencapai prestasi luar biasa tersebut sambil mengendarai Ducati yang berusia 1 tahun dibandingkan dengan mesin pabrikan milik para pesaingnya. 6 finish kedua berturut-turut di setiap Grand Prix dan setiap sprint sejauh ini telah membawanya ke puncak. Dia orang yang metodis, dia menjalani seluruh karirnya dengan cara yang dipikirkan secara matang. Dia tidak tampil gemilang seperti Marc, dia berhasil mencapai garis depan MotoGP. Sekarang dia memimpin, untuk pertama kalinya, kejuaraan MotoGP. Dia butuh waktu untuk memenangkan kejuaraan Moto2, begitu juga Moto3. Saya suka mendengarkan dia berbicara, karena dia masih sangat rendah hati. Dia berada di grid, dan tidak mengikuti instingnya, karena dia tidak punya ego. Alex akan tumbuh dalam kepercayaan diri dan status. Dia masih belum dalam kondisi terbaiknya. Alex memimpin kelas utama, untuk pertama kalinya dalam karirnya, di musim ke-6-nya. Ia mengambil untung dari kecelakaan Marc, saat memimpin balapan di COTA pada Grand Prix, dan akhirnya finish 2 detik di belakang Bagnaia. Alex unggul 1 poin atas Marc dalam kejuaraan, menuju MotoGP Qatar berikutnya. Awal musim yang dia jalani sungguh luar biasa, puji Sylvain Guintoli, dia telah mengalahkan Peko berkali-kali, dia finish kedua di mana-mana, dan tidak membuat satu kesalahan pun. Belum ada pembalap satelit Ducati yang mengalahkannya, dalam 3 GP dan 3 sprint. Itu luar biasa, Alex Marquez. Kami tidak menyangka dia akan menang. Namun dia sangat kuat, dan mampu meraih kejuaraan dan memimpinnya. Marc Marquez bersiap untuk wilayah Peko Bagnaia bisa menang 1 lawan 1. Kecepatan masuk Peko Bagnaia kembali dipuji karena kualitasnya yang sesuai dengan Qatar. Peko Bagnaia dapat mengalahkan Marc Marquez di Qatar, di mana ia unggul, yang akan mengubah segalanya, katanya. Bagnaia bangkit kembali dalam perebutan gelar dengan memenangi MotoGP Amerika di Texas, memanfaatkan keunggulan rekan setimnya di pabrikan Ducati, Marquez, yang terjatuh dari posisi terdepan. Alex Marquez dari Gresini kini memuncaki klasemen setelah 3 ronde berkat serangkaian finish P2 yang gemilang. Namun putaran berikutnya akan berlangsung di Qatar, di mana Bagnaia menang tahun lalu. Ini adalah lintasan yang diperkirakan lebih cocok untuknya ketimbang Marquez. Peko Bagnaia sudah siap, dia sudah mendapatkan kembali firasatnya. Michael Laverty dari TNT Sports memuji Bagnaia. Marc membuat kesalahan, dan dia ada di sana untuk memanfaatkannya. Dia mengalahkan Alex untuk pertama kalinya tahun ini, sehingga itu akan menjadi dorongan kepercayaan diri yang besar. Dia siap, dia punya firasat dengan bagian depan dan belakang, dia mampu menghentikan motor, seperti yang dia lakukan tahun lalu. Ia tidak mampu melakukannya di Thailand dan Argentina, ia tampaknya kehilangan sedikit kecepatan masuk, namun sekarang ia telah kembali. Kemenangan pertama Bagnaia di tahun 2025, menjadi pengingat akan bakat yang menjadikannya juara MotoGP 2 kali berturut-turut, yang hanya gagal mencetak hat-trick pada hari terakhir tahun lalu oleh Jorge Martin. Ini merupakan hal besar bagi Peko, untuk kembali ke tempat asalnya, kata Sylvain Guintoli tentang kemenangannya di Amerika. Dia mendorong Marc,
menyerangnya, dan terus menekannya, itu semua bagian dari balapan. Kerja bagus sekali Pecco. Bagnaia memiliki peluang besar di Qatar, untuk memberikan pukulan lebih lanjut. Ia terpaut 12 poin dari pemimpin klasemen, Alex Marquez. Mark tertinggal 1 poin dari saudaranya. Saat Anda melihat cara Pecco berkendara, dia suka melaju di tengah tikungan, terutama di tikungan kanan, dengan kecepatan tikungan tinggi, jelas Laverty. Bayangkan 3 bek kanan di belakang sektor 3 Qatar, itu wilayah Pecco. Saya pikir, dia berada dalam posisi untuk mengalahkan Mark dalam pertarungan 1 lawan 1, untuk pertama kalinya tahun ini, itu mengubah segalanya dalam hal kepercayaan diri Pecco, dan momentumnya menuju Eropa. Setelah Qatar, kalender MotoGP 2025 menuju Jerez, Le Mans, dan Silverstone. Johann Zarco didukung untuk pabrikan Honda, tapi itu menjadi politis. Teori, prestise, tentang Johann Zarco dan pabrik Honda. Johann Zarco telah didukung untuk mengendarai motor pabrikan Honda, tetapi faktor lain diperkirakan akan ikut berperan. Zarco adalah pembalap terbaik Honda tahun lalu, dari tim satelit LCR mereka, dan terus menunjukkan prestasi gemilangnya pada tahun 2025. Saat ini, ia berada di posisi ke-6 klasemen MotoGP, setelah 3 putaran, mengawali kampanye, dengan 2 kali finish di 10 besar Grand Prix. Perkembangan Honda yang mencolok musim ini, telah menimbulkan spekulasi, mengenai betapa didambakan kursi pabrik mereka pada tahun 2026. Joan Mir masih terikat kontrak, tetapi kontrak rekan setimnya Luca Marini, berakhir pada akhir tahun ini. Zarco adalah kandidat yang jelas, untuk dipromosikan, sementara Pedro Acosta dari KTM, dan juara WSBK Toprak Razgatlioglu, juga telah dikaitkan. Sylvain Guintoli dari TNT Sports, berkata tentang Zarco, dia pantas mendapatkannya. Namun, itu menjadi politis. Di LCR, dia mendapat perlakuan yang sama, dia mendapat motor yang sama, dan dia punya kontrak dengan Honda. Jadi, baginya, ini lebih merupakan masalah gengsi, tidak akan banyak berubah dalam hal sisi teknis. Honda mungkin ingin menyediakan status itu untuk orang lain, untuk menarik Acosta atau Toprak. Zarco bahagia dan tampil di LCR, jika Anda Lucio Cecinello, dan Anda memiliki sponsor, dan Zarco berada di atas motor, Anda tidak ingin melepaskannya. Tiba-tiba, peluang pabrik Honda pada tahun 2026, menjadi hal yang diinginkan, jika perbaikan yang dilakukan pabrikan terus berlanjut. Mereka telah membalikkan keadaan, kata Guintoli. Ini berubah dari paket terburuk, yang tidak ingin disentuh siapapun. Ai Ogura, pembalap Jepang yang sedang naik daun, tidak ingin naik motor, karena dia tidak tahu apakah itu akan kompetitif. Sungguh mengagumkan, apa yang telah mereka lakukan, tidak dapat dipercaya. Bos LCR Cecinello mengakui, Honda akan menjadi penentu, susunan pembalap timnya untuk tahun 2026. Dia juga menekankan, bahwa Zarco perlu mengganti garasi, kepala kru, dan tim yang akan menjadi tantangan sulit. Cecinello ingin mempertahankan Zarco, yang sekarang menjadi pembalap tertua di MotoGP, pada usia 34 tahun.